Oke, sudah kelihatan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Pada pertemuan 17 ini saya akan menjelaskan mengenai PPh 26 atau pajak penghasilan pasal 26. Nah, untuk yang materi ini PPh 26 kita perlu ketahui adalah definisinya. Apa definisi dari PPh 26? Yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari Indonesia yang diterima atau diperboleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Subjeknya apa aja, yaitu wajib pajak luar negeri orang pribadi atau wajib pajak organisasi internasional. Bagaimana cara pemenuhannya? Yaitu dapat dipenuhi melalui pemotongan oleh pihak pemberi penghasilan. Nah, pemotongan penyetor dan pelaporan dalam PPh 26 ini terdiri dari badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap, dan perwakilan perusahaan luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jadi kalian tinggal pelajari, di modul juga sepertinya ada. Kemudian untuk yang selanjutnya pada saat terutang, penyetoran dan pelaporannya, ini lebih dulu terjadi di antara akhir bulan diterima penghasilan atau akhir bulan diperolehnya penghasilan tersebut. Nah, jadi PPh 26 ini dipotong, itu wajib disetorkan paling lambat tanggal 10 pada masa pajak berikutnya setelah saat terutang. Nah, pemotongan wajib pajak ini melakukan pelaporan SPT paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Kemudian bagaimana tarif dasar dan sifat pengenaannya? Di sini ada 3 tarif yang PPh 26. Yang pertama adalah 20% dari jumlah bruto dan sifatnya final. Nah, terdiri atas dividen, bunga, premium diskonto, dan imbalan lain terkait sampai dengan keuntungan atas pembebasan utang. Jadi ini yang 20% dari jumlah bruto. Kalau ada soalnya mengenai bunga, premium, diskonto, dan sebagainya ini, berarti dia dikenakan tarif PPh 26 sebesar 20% dari jumlah brutonya. Kemudian di sini adalah salah satu contoh dari PPh 26 yang dimana 20% dari jumlah brutonya, bahwa Randy merupakan seorang pengusaha yang memiliki kegiatan bisnis di Asia Timur melalui pemberian dana pinjaman berbunga rendah. Selama 2013, Randy telah meminjam dana dengan rata-rata pokok pinjaman tertimbangnya sebesar 3 juta dolar, tingkat bunganya rata-rata 7,5%, kemudian nilai kursnya sebesar 10.100 per dolar. Berapakah total beban PPh 26-nya yang harusnya dipotong oleh debitur Randy dan bagaimana penjurnannya? Nah, di sini untuk yang pajak terhutangnya kita mengenakan tarifnya tadi itu 20% dikalikan dengan 7,5%-nya ini adalah tingkat bunga. Kemudian untuk yang pinjamannya ini 3 juta dolar dikali dengan nilai kursnya 10.100 sehingga menghasilkan 454.500.000 rupiah. Maka dibutuhkanlah ayat jurnal yaitu beban bunga pada utang PPh dan kas. Nah, beban bunganya ini kan sudah diketahui dari tingkat bunganya, kemudian tingkat pinjamannya dan nilai kursnya sebesar 2M, 272.500.000 rupiah. Kita kurangkan dengan pajak terutangnya 454.500.000 rupiah sehingga hasil kasnya itu sebesar 1M 818 juta rupiah.
Kemudian untuk yang contoh dari pendapatan jasa, kalau tadi kan penghasilan bunga. Nah, di sini untuk yang pendapatan jasa dari jumlah brutonya sebesar 20%, maka di sini ada contoh Gracia merupakan seorang dokter berkeluarga negaraan asing yang selama periode Januari sampai Maret pada tahun 2013 tinggal di Indonesia untuk memberikan jasa pendampingan riset bagi suatu rumah sakit yang baru berdiri. Jadi Gracia menerima pembayaran ini senilai $32.750. Dibayarkan sekaligus di muka kontrak nilai kursnya ini di awal Januari sebesar $10.350 per dolar ya. Kemudian berapakah total beban PPh 26 yang dikenakan atas penghasilan Gracia tersebut dan bagaimana penjurnalannya. Nah, di sini pajak terutangnya itu sebenarnya bedanya dengan yang tadi penghasilan bunga dengan pendapatan jasa itu bedanya pada tingkat bunganya saja. Kalau pendapatan penghasilan bunga itu dia ada nilai tingkat bunganya, kalau yang di sini hanya membebankan pada penerimaan pembayaran dan nilai kursnya saja. Maka kita kalikan yang diterima sebesar $32.750 dikalikan dengan nilai kursnya, kemudian hasilnya 338.962.500. Nah, kemudian kita kalikan dengan nilai tarif dari jumlah bruto yang diperoleh, maka hasilnya 67.792.500. Maka untuk ayat jurnal yang diperlukan di sini adalah beban gajinya. Beban gajinya itu dari yang diterima dikalikan nilai kursnya, kemudian utang PPh-nya dari pajak terutang, kemudian kita kurangkan sehingga menghasilkan Rp21.170.000 pada kasnya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah yang nomor 2, tarif dasar dan sifat pengenaan PPh 26, yaitu 20% dari perkiraan penghasilan neto dan sifatnya final. Di sini sudah terdiri dari penghasilan atas penjualan harta selain yang diatur oleh pasal 4 ayat 2. Silahkan kalian pelajari untuk yang materi pasal 4 ayat 2. Kemudian premi asuransi dan reasuransi kepada perusahaan asuransi luar negeri, kemudian penghasilan atas penjualan saham antara di tax haven country yang berhubungan istimewa dengan badan atau bentuk usaha tetap yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga di sini adalah 20% dari PKP setelah pajak, berarti kan dikurangin. Nah, dikurangin dan sifatnya final. Kalian bisa pelajari flashback kembali mengenai yang sifatnya final dan yang tidak final. Itu sudah saya jelaskan di Vicon pertama. Kemudian bagaimana perkiraan penghasilan netonya. Di sini sudah tadi dijelaskan pada poin yang kedua bahwa premi asuransi dan premi reasuransi perkiraan penghasilan netonya di sini untuk yang dibayar preminya tertanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri itu nilai perkiraan penghasilan netonya 50% dikalikan dengan premi. Kalau preminya dibayar perusahaan asuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi luar negeri, maka perkiraan penghasilan netonya itu adalah 10% dikalikan premi. Ini harus diperhatikan. Nah, kemudian kalau yang premi dibayar perusahaan reasuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi luar negeri, maka untuk yang perkiraan penghasilan netonya itu ditarifkan 5% dikalikan dengan premi. Nah, kemudian untuk yang penjualan sahamnya ini kan sudah ada
dijelaskan tadi itu. Nah, untuk yang 20% dari perkiraan penghasilan itunya untuk yang penjualan saham antara di tax haven country ini adalah 25% dari harga jual. Nah, di sini kita ilustrasikan untuk yang premi asuransi. Contohnya, James Bond ini merupakan seorang WNA, Direktur Pemasaran bagi perusahaan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Atas rencananya untuk menetap secara permanen di Indonesia, jadi James Bond ini merasa perlu mengasuransikan kesehatan keluarganya dengan mengikuti program asuransi yang diselenggarakan perusahaan asuransi di negara asalnya dengan nilai premi $1.650 per tahun. Nilai kursnya itu 10.300 per dolarnya. Berapakah besar PPh 26 yang seharusnya dipotong terhadap perusahaan asuransi luar negeri tersebut jika premi tersebut dibayarkan oleh James Bond sendiri? Kemudian yang kedua adalah premi dibayarkan melalui suatu perusahaan asuransi di Indonesia yang melakukan pembayaran kepada perusahaan asuransi yang di luar negeri. Jadi untuk menjawab ilustrasi tersebut sebenarnya sangat sederhana, yaitu yang pertama adalah pajak terutang. Pajak terutangnya 20% dikali 50%, 50% ini kan sudah ada di sini ya. Nah, kemudian dikalikan dengan yang ada di dalam soalnya ini, nilai preminya $1.650 per tahun. Nah, kemudian kalikan nilai kursnya, lalu hasilnya 8 juta sekian. Kalau kita kalikan dengan tarif yang dari perkiraan netonya yaitu 20%, maka hasilnya 1.669.500. Untuk yang pajak terutangnya di sini karena dia 10%, 10%-nya sudah ada di dalam ini ya. Nah, kemudian kita kalikan dengan nilai preminya dan nilai kursnya. Oke, kalau bisa dipahami, saya lanjut. Kemudian ini contoh dari laba bentuk usaha tetap. Ini contohnya. Nah, kemudian pada PT Universal merupakan unit bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan asing di tahun 2013, PT tersebut mencatat peredaran bruto. Nah, ini contoh yang mana ini? Contoh yang tarif yang ini peredaran brutonya ya tadi. Nah, ini masih BUT yang penghasilan penjualan saham. Kemudian untuk yang selanjutnya sebesar 24M serta total biaya operasi dan non operasinya sesuai laporan finansialnya sebesar 20M 350 juta. Jadi untuk yang koreksi fiskal positifnya itu 2M 585 juta. Nah, jadi koreksi fiskal positif ini merupakan koreksi yang menyebabkan adanya pertambahan laba fiskal atau pengurangan fiskal sehingga laba fiskal itu lebih besar daripada laba komersial. Silakan dipelajari untuk teori laba fiskal dengan laba komersialnya. Kemudian jika penghasilan BUT seluruhnya dikirimkan kepada perusahaan induk, berapakah PPh 26 yang seharusnya dipotong terhadap PT tersebut? Bagaimana melakukan penjurnalannya? Nah, di sini untuk yang peredaran brutonya ini adalah 24M. 24M-nya ini sudah ada di dalam soalnya tadi, begitu juga dengan biaya operasi dan non operasi, tinggal kalian kurangkan saja. Kemudian koreksi fiskal positifnya juga sudah ada, kemudian akan menghasilkan yang namanya PKP 6 miliar ya 235 juta. Jadi kalian kurangin dulu baru ditambahkan. Nah, bagian PKP terkena keringanan tarif pasal 31E-nya ini
yaitu 4,8 M. 4,8 M ini memang keringanan tarif pasal 31E yang ada di Undang-Undang Perpajakan. Nah, dibagi dengan yang peredaran brutonya, nah, kalikan dengan hasil PKP-nya. Sehingga hasilnya di sini adalah 1M 247 juta. Nah, bagaimana PPh badan atas penghasilan bentuk usaha tetapnya? Bentuk usaha tetapnya ini kalian perhatikan untuk yang tarifnya 50% dikalikan 25% ini diperoleh dari yang PPh badan. PPh badannya itu jika kurang dari 4,8 M maka akan dikenakan 50% dikali 22% dari PKP. Nah, tapi kalau lebih dari 4,8 M, dia akan dikenakan tarif 50% dikali 25%. Makanya ini dikenakan tarif 50% dikali 25%. Kemudian kalau yang tarif PPh normal pada umumnya dari PKP itu sebenarnya 25%. Nah, kemudian di sini kita kalikan dengan PKP yang sesuai dengan keringanan tarif pasal 31E sebesar 1M 240 juta. Ditambah dengan 25% PPh badannya, kemudian di sini 6M 235 juta ini dari PKP-nya kita kurangi dari PKP yang sesuai keringanan tarif pasal 31E. Nah, maka hasilnya di sini adalah kalian kalikan terlebih dahulu di sini 50% dikali 25%. Nah, di sini hasilnya 12,5%. Kemudian untuk PKP yang sesuai tarif pasal 31E sebesar 1M 247 juta, kita tambahkan dengan 25% terlebih dahulu kalian kurangkan 6M 235 juta dikurangi dengan 1M 240 juta sekian ya. Kemudian hasilnya 4M sekian. Sehingga kalau kita kalikan 12,5% dikali 1M sekian, maka hasilnya 155.875.000. Kemudian kita kalikan dengan 25%, maka hasilnya 1M 247 juta. Maka kalau kita tambahkan hasilnya 1M 402.875.000. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya kita mengetahui penghasilan sebelum pajaknya ini sudah diperhitungkan sebelumnya. Di sini penghasilan kena pajaknya sebesar 6M sekian. PPh badan yang sudah diketahui di awalnya ini adalah sebesar berapa tadi? 1M 402.875. Ini kan udah diketahui. Kemudian untuk yang PKP atau penghasilan setelah pajak, di sini tinggal kalian kurangkan saja hasilnya 4M sekian. Kemudian PPh 26 atas penghasilan setelah pajaknya ini kita kenakan tarif 20% tinggal dikalikan dari penghasilan setelah pajak, maka hasilnya 966.425.000. Kemudian ayat jurnal yang dibutuhkan di sini adalah income summary pada laba ditahan sebesar 3M 650 juta. Itu diperoleh dari dalam soal, di mana soalnya ini adalah 24M dikurangi dengan 20M 350 juta. Maka hasilnya di sini adalah 3M 650 juta. Kemudian untuk menghitung beban pajaknya diperoleh dari utang PPh 26 dan 29, di mana PPh 29-nya ini adalah yang sudah
diperhitungkan sebelumnya pada PPh badan, yaitu 1M 402.875 ditambah dengan PPh 26 setelah pajaknya yang di sini. Nah, kalau ditambahkan jadi yang 2M 369.300.000. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah objek PPh yang sifatnya tidak final, terdiri dari penghasilan kantor pusat dari usaha, kegiatan penjualan barang, atau pemberian jasa yang berupa dengan kegiatan bentuk usaha tetap. Kemudian yang selanjutnya adalah penghasilan kantor pusat selama terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan sumber penghasilan lainnya. Kemudian yang terakhir, penghasilan wajib pajak luar negeri orang pribadi ataupun badan yang berubah menjadi wajib pajak dalam negeri orang pribadi ataupun badan. Itu objek PPh 26 yang sifatnya tidak final. Nah, di sini adalah wajib pajak luar negeri dapat dikenai pajak di Indonesia sekaligus di negara asalnya. Ini ada P3B yang mengatur tarif hak dan hak pemajakan sehingga pengenaan pajak hanya dikenakan satu kali. P3B ini adalah perjanjian atau persetujuan penghindaran pajak berganda. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh dua negara ataupun lebih atas suatu penghasilan yang sama. Jadi, tarif PPh 26 ini menjadi tidak berlaku ketika terdapat adanya P3B. Nah, di sini adalah contohnya pada penerimaan royalti. Nah, di sini untuk yang penerimaan royalti, Naruto merupakan warga negara Cina yang memiliki haki yang diakui di dunia sebagai perusahaan di Indonesia memanfaatkan haki tersebut dan membayarkan royalti sebesar 195 juta setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia dan Cina terikat dengan P3B, perjanjian pajak berganda tadi, ya, dan ketentuan atas royalti dipungut pajaknya oleh pemerintah Indonesia dengan tarif 10%. Bagaimanakah perusahaan tersebut melakukan penjurnalan? Kita menghitung pajak terutangnya terlebih dahulu karena dikenakan tarif 10% dari yang dibayarkan royaltinya, sehingga hasilnya 19.500.000. Kalau jurnal yang diperlukan di sini adalah beban royalti 195 juta yang dibayarkan pada utang pajaknya atau pajak terutangnya 19 juta sekian, sehingga kalau kita kurangkan maka kasnya juga berkurang sebesar 175.500.000 rupiah. Ya, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya. Terima kasih